Selamat pagi kepada Bu Cici selaku dosen manajemen investasi dan pasar modal. Dan selamat pagi juga kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisis fundamental dan teknikal PT Astra International. Latar belakang perusahaan PT Astra International. PT Astra International sendiri berdiri pada tanggal 20 Februari tahun 1957. Dan untuk tanggal IPO sendiri itu pada tanggal 4 April tahun 1990. Perusahaan PT Astra International termasuk dalam sektor industri dan termasuk juga ke dalam subsektor perusahaan holding multisektor. Saat ini PT Astra International merupakan perusahaan publik terbesar di Indonesia yang bergerak dengan 7 lini bisnis yang akan saya tampilkan di video berikut. Bisnis sebagai perusahaan perdagangan komoditas, Astra terus melesat melampaui batas keunggulan bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah yang pasti dari waktu ke waktu, Astra berkembang hingga kini memiliki 7 lini bisnis yang telah tersebar di penjuru Nusantara. Lini bisnis tersebut meliputi bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi, agribisnis, infrastruktur, dan logistik. Teknologi informasi, hingga properti. Selain itu, PT Astra International juga menuai banyak penghargaan. Berikut saya tampilkan foto penghargaan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Analisis ekonomi dan pasar modal. Yang pertama yaitu PDB. Bisa dilihat pada gambar grafik di samping. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus berada di atas 5,17% dari tahun 2013 sampai pada tahun 2019. Pada tahun 2015, PDB berada di 4,88% dan kembali meningkat di tahun 2016 sampai pada tahun 2018. Namun, pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun sangat drastis mulai dari tahun 2018. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekitar 5,17%. Adanya pandemi membuat Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi 5,10% di tahun 2019. Setelah setahun sejak adanya pandemi, membuat Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang sangat drastis menjadi 4,80% di tahun 2020. Jadi, bisa dilihat bahwa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang membuat pertumbuhan perekonomian menurun sangat drastis. Yang kedua, yaitu tingkat inflasi di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat besarnya inflasi pada tahun 2019 adalah sebesar 2,72%. Angka ini berada di rentang target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yakni sebesar 3,5%. Angka inflasi tahunan yang berada di kisaran 2% ini juga menjadi yang terendah dalam 20 tahun terakhir. Tercatat pada tahun 1999, besarnya inflasi adalah sebesar 2,13%. Selanjutnya, Indonesia juga pernah mengalami inflasi di kisaran 2% di tahun 2009. Tepatnya sebesar 2,78%. Yang ketiga yaitu tingkat bunga acuan. Terlihat pada grafik tingkat bunga acuan pada tahun 2020, pemerintah memutuskan untuk menurunkan BI 7D-RR sebesar 25 BPS menjadi 4,00%.
Suku bunga ini bisa dibilang menjadi penurunan terendah sepanjang sejarah perekonomian di Indonesia. Adapun itu, alasan pemerintah mengambil kebijakan ini adalah untuk memulihkan ekonomi di masa pandemi akibat COVID-19 seperti sekarang ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya pada bagian IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Di sini pengertian IHSG sendiri adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki beberapa fungsi diantaranya. Yang pertama, menunjukkan pergerakan pasar. Yang kedua, kinerja per portofolio efek. Dan yang ketiga, estimasi perkembangan investasi. Di sini teman-teman dapat lihat di tabel adanya IHSG akhir tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2021 kecenderungan mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Yang dapat disimpulkan bahwa sangat baik untuk para investor membeli atau berinvestasi di PT Astra International ini. Selanjutnya kita masuk pada analisis industri, yaitu keunggulan dari PT Astra International itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan jumlah investasi di sektor otomotif. Dalam contoh Indonesia, negara Indonesia ini, di mana kita tahu daya tarik masyarakat Indonesia terhadap sektor otomotif sangatlah tinggi, mengingat beberapa faktor, diantaranya yang pertama yaitu kondisi ekonomi makro yang stabil, jumlah penduduk Indonesia yang besar, serta pertumbuhan kelas menengah yang cukup tinggi. Kemudian, keunggulan yang kedua, komponen lokal mampu meningkatkan kapasitas produksi. Jika industri ini terus berupaya menciptakan produk dengan teknologi yang ramah lingkungan, maka akan baik juga bagi komponen lokal. Selanjutnya, keunggulan ketiga, komponen impor semakin mengecil. Berhubungan dengan keunggulan yang kedua tadi, maka ketika komponen lokal mampu meningkatkan kapasitas produksi, dapat memperkecil komponen impor, yang mana dampaknya sangat baik bagi kita negara Indonesia ini. Yang keempat, termasuk dalam indeks LQ45. Di sini kita mengetahui bahwa LQ45 merupakan gabungan dari 45 saham terbaik, yang dimana PT Astra International ini termasuk dari salah satu 45 perusahaan tersebut. Yang terakhir, yaitu yang kelima, membagikan dividen setiap tahunnya. Di sini kita dapat mempertimbangkan bagaimana cara melihat perusahaan itu baik atau tidak, atau layak atau tidak untuk kita berinvestasi, yaitu dengan cara melihat apakah pada waktu tertentu dia pernah membagikan atau sering membagikan dividen. Nah, yang terjadi di PT Astra ini, dia membagikan dividen setiap tahunnya, yang mana menunjukkan kinerja PT Astra ini sangatlah baik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada analisis perusahaan. Yang pertama, kami menggunakan rasio harga saham yang diwakili oleh price earning ratio yang biasa kita kenal dengan PER. Di sini kami menggunakan dua perusahaan untuk membandingkan dengan Astra International, yang dimana kami memilih Bakery dan Brothers serta Multipolar. Di sini kita dapat melihat jumlah PER setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2021, di mana pada PT Astra International memang tidak mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi jika dibandingkan dengan dua perusahaan lainnya, PT Astra International ini nilainya lebih stabil dan tidak memiliki nilai minus atau yang berdampak merugikan perusahaan tersebut. Jadi dapat disimpulkan secara finansial pun PT Astra International ini baik dan layak untuk investor membeli serta berinvestasi di PT Astra International ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai analisis perusahaan. Di sini kami menggunakan rasio probabilitas. Rasio probabilitas itu sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio probabilitas sendiri dapat kita lihat dari nilai ROA ya, dan teman-teman bisa lihat pada tabel nilai ROA dari PT Astra International, Bakery, dan Multipolar dari tahun 2019 hingga 2021. PT Astra pada tahun 2019 memiliki nilai ROA sebesar 1,7%, di tahun 2020 itu sebesar 0,7%, di tahun 2021 itu sebesar 1,4%. Sedangkan pada PT
pada PT Bakri itu 2019 sebesar 3,7%, di tahun 2021 minus 5,1%, di tahun 2021 itu sebesar 0,8%, dan pada PT Multipolar 2019 itu sebesar minus 5,8%, 2020 itu minus 0,4%, di tahun 2021 itu sebesar 0,4%. Semakin tinggi nilai ROA suatu perusahaan itu menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin efektif dan efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba ya dalam periode tertentu. Bisa kita lihat pada tabel bahwa nilai ROA si Astra ini lebih baik ya dibandingkan perusahaan Bakri dan perusahaan Multipolar, walaupun pada tahun 2020 itu mengalami penurunan. Namun tahun 2021 si Astra ini mampu meningkatkan nilai ROA-nya lagi dan lebih stabil dibandingkan nilai ROA si PT Bakri dan Multipolar, karena PT Bakri ini ada mengalami penurunan hingga minus ya, sedangkan Multipolar ada mengalami minus hingga 2 tahunnya, dari 2019 hingga 2020 itu mereka minus. Walaupun kita tahu Bakri di tahun 2019 itu lebih tinggi ya nilainya, namun nilainya tidak stabil. Kenapa? Karena ada nilai ROA yang minus. Dibandingkan PT Astra itu lebih stabil, tidak ada nilai minus. Jadi PT Astra lebih baik ROA-nya dibandingkan perusahaan Bakri dan perusahaan Multipolar. Selanjutnya analisis perusahaan, kami menggunakan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas itu sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aset yang dibiayai oleh hutang ya. Bisa kita lihat rasio profitabilitas ini, kita lihat salah satunya dari nilai DAR. Kita lihat pada tabel di layar, nilai DAR pada PT Astra pada tahun 2019 itu 46,94%, di tahun 2020 itu sebesar 42,21%, di tahun 2021 itu sebesar 41,30%. Sedangkan pada PT Bakri di tahun 2019 itu sebesar 83,61%, di tahun 2020 itu sebesar 89,67%, di tahun 2021 itu sebesar 91,32%. Setiap tahunnya nilai DAR pada PT Bakri itu mengalami peningkatan ya. Sedangkan pada PT Multipolar itu fluktuatif, ada turun ada naiknya dari tahun 2019 hingga 2021 ya. Pada tahun 2019 itu sebesar 64,69%, di tahun 2020 itu sebesar 74,73%, di tahun 2021 itu turun menjadi 69,32%. Jika dibandingkan nilai DAR 3 perusahaan tersebut, PT Astra memiliki DAR yang paling rendah. DAR merupakan proporsi antara total hutang dibagi total aset. Semakin tingginya nilai DAR, semakin besar hutang dalam membiayai aset dan beban bunga yang ditanggung perusahaan itu semakin besar. Jadi, perusahaan yang baik itu memiliki nilai DAR yang rendah. Baik, selanjutnya mengenai analisis perusahaan, kami menggunakan rasio aktivitas. Rasio aktivitas sendiri itu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan ya. Rasio aktivitas sendiri bisa kita lihat dari nilai Tato, dan teman-teman lihat pada layar di tabel itu nilai Tato PT Astra, PT Bakri, dan PT Multipolar selama 3 tahun, yaitu dari 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 PT Astra memiliki nilai Tato 1,06 kali, di tahun 2020 itu sebesar 0,52 kali, tahun 2021 itu sebesar 0,64 kali. Sedangkan PT Bakri itu tahun 2019 sebesar 0,23 kali, di tahun 2020 itu sebesar 0,18 kali, dan di tahun 2021 itu sebesar 0,16 kali. Sedangkan pada PT Multipolar itu pada tahun 2019 0,82 kali, di tahun 2020 sebesar 0,66 kali, dan di tahun 2021 itu sebesar 0,70 kali. Semakin tinggi nilai Tato menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin efektif dan efisien dalam mengolah aset untuk menghasilkan laba penjualan. Teman-teman juga bisa lihat itu
Di tahun 2020 dan 2021 itu nilai tatonya PT Astra dibandingkan PT Multipolar lebih tinggi Multipolar ya di tahun 2020 dan 2021. Namun jika kita rata-ratakan di 3 tahun terakhir itu PT Astra memiliki rata-rata sebesar 0,74 kali, sedangkan PT Multipolar itu sebesar 0,72 kali ya. Jadi jika diratakan 3 tahun terakhir PT Astra lebih unggul dibandingkan PT Multipolar. Selanjutnya, pada rasio likuiditas, kelompok kami memilih current ratio dengan alasan karena current ratio ini memperhitungkan aset lancar dan hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Di mana semakin tinggi current ratio yang dihasilkan atau semakin liquid perusahaan tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban dengan mempergunakan aset yang mereka miliki, sehingga adanya kesempatan pertumbuhan yang cenderung tinggi pada perusahaan, sehingga besarnya minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Apabila banyak investor yang menanamkan modal, maka harga saham cenderung akan semakin naik. Antara PT Astra International, PT Bakri & Brothers, dan PT Multipolar, dari tahun 2019 hingga tahun 2021, terlihat bahwa PT Astra memiliki rata-rata current ratio yang cukup tinggi, dan PT Astra juga membagikan dividen di setiap tahunnya. PT Astra juga tergolong dalam saham blue chip atau indeks LQ45, dan inilah alasan kami dalam memilih PT Astra untuk dianalisa. Untuk analisis teknikal, terlihat pada grafik yang menunjukkan tahun 2022 bulan Mei, PT Astra cenderung mengalami uptrend, di mana harga saham cenderung naik dengan nilai sebesar Rp7.125. Dapat dilihat dari grafik adanya potensi harga yang akan semakin naik, sehingga kami memutuskan untuk melakukan pembelian pada saham PT Astra. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila teman-teman ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Dan apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.